Kejawen Maneges adalah penghayat kepercayaan yang sebenarnya adalah agama lokal, sebelum datang agama-agama asing. Nah, kejawen Maneges adalah agama Jawa Dipa di zaman Majapahit. Sebutan kejawen pada zaman Demak adalah untuk orang Jawa yang tidak mau beragama Islam. Nah, Maneges adalah bahasa Jawa yang berasal dari kata tegas yang dapat berarti jelas. Nah, dalam hal ini adalah mencari kejelasan melalui samadhi atau mengheningkan cipta dengan senantiasa pasrah pada hukum alam dan hukum sebab akibat, serta mengenali diri sendiri sampai menemukan siapa aku. Dalam kejawen Maneges, tidak ada jiwa yang lebih unggul untuk menguasai jiwa yang lain. Tidak ada agen Tuhan. Jadi keberadaan Tuhan itu langsung kepada manusia. Tidak mempercayai adanya utusan Tuhan. Semua langsung melalui hukum alam karena kepercayaan kami bahwa sesungguhnya setiap manusia adalah percikan atau putra-putra dari Tuhan yang sama, yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Sang Hyang Ingkang Akaryo Jagat. Manusia adalah suci, hanya kadar kuat dan lemah manusia saja yang berbeda-beda. Dalam konsep kejawen Maneges, manusia, tumbuhan, dan hewan adalah percikan Tuhan yang berwujud jiwa dalam kehidupan dunia dan alam semesta. Manusia adalah putra-putra dari Tuhan dan setiap kehidupan adalah bagian dari roh ketuhanan. Terdapat bermacam-macam jiwa yang dimana terdiri dari jiwa yang rendah, yaitu jiwa yang terdapat dalam tumbuhan, jiwa menengah, yaitu jiwa yang terdapat dalam hewan, dan jiwa yang tinggi, yaitu yang ada di dalam diri manusia. Namun, manusia dapat pula menjadi rendah jiwanya manakala dia adalah orang yang tidak berbudi, asusila dan jahat. Bisa juga manusia mempunyai jiwa yang rendah karena mengidap suatu penyakit tertentu, misalnya gila atau lemah, yang senantiasa membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari manusia yang sehat-sehat lainnya. Konsep laku dan ilmu dalam kepercayaan kejawen Maneges. Dalam kepercayaan kejawen sendiri, diperlukan adanya upaya untuk menyatukan alam semesta sebagai makrokosmos dengan diri sendiri sebagai mikrokosmos. Upaya penyatuan itulah yang disebut sebagai tindakan mistik kejawen. Aktivitas pemaduan dilakukan dengan cara Maneges. Maneges berarti mohon petunjuk Tuhan agar apa yang dijalankan tidak berseberangan dengan kehendak alam semesta. Pada saat Maneges tersebut, pelaku mistik melakukan refleksi batin. Mereka mencoba menghubungkan dirinya dengan Tuhan, dan dari situ pula akan ada wangsit atau tanda-tanda yang patut diikuti. Jika wangsit itu telah berkali-kali terjadi, ada hubungan kausal antara isyarat dengan kejadian alam semesta. Pelaku mistik memanfaatkan ngelmu Titan. Ngelmu Titan ini disebut sebagai pranata mongso. Ilmu tersebut biasa digunakan dalam berbagai hal, khususnya sebagai pedoman untuk bertani dan mengolah sawah. Sedangkan wangsit baru selalu didapat melalui semedi. Samadhi atau semedi menjadi sarana untuk mencari kejelasan dengan senantiasa pasrah pada hukum sebab akibat, serta salah satu upaya untuk berkonsentrasi dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari manunggaling kaula lan Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan. Kejawen Maneges percaya bahwa alam semesta merupakan perwakilan Tuhan, sehingga hukum alam adalah hukum tertinggi yang diberikan oleh Tuhan dan alam semesta, dan tidak ada yang bisa melawan hukum alam. Oleh karena itu, kejawen Maneges sejalan dengan hukum alam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam akan mengakibatkan penderitaan. Kedua, seluruh ilmu pengetahuan sejalur dengan hukum alam dan Maneges. Maneges dalam arti mencari kejelasan, maka kejelasan dan pencarian setiap masa ke masa akan berbeda, sehingga kejawen Maneges tidak akan lapuk oleh zaman. Dalam kejawen Maneges terdapat pula Trisila Dharma Suci atau 3 dasar pengabdian mulia. Yang pertama, tidak melawan hukum alam. Yang kedua,
memperhatikan hukum sebab akibat, dan yang ketiga, melaksanakan 8 ajaran Jawa. 8 ajaran Jawa yang dimaksud adalah: yang pertama, tan kena anindra, orang mateni sakabehe, yang berarti tidak membunuh apa saja. Yang kedua, tan ngerusak jagat iku, orang merusak sakabehe, yang berarti tidak merusak apa saja. Yang ketiga, datan dahar sato, orang mangan kewan, yang berarti tidak makan hewan. Yang keempat, tan goroh, orang ngapusi, yang berarti tidak menipu. Yang kelima, panca karya yeku, budi lan karya, yang berarti bekerja dan berkarya. Yang keenam, ngudi kauruh iku, maca lan mangguru sepada, yang berarti mencari pengetahuan seluas-luasnya. Yang ketujuh, tepo seliro rasaning kias, tenggeng rasa tepo saliro, yang berarti merasakan penderitaan orang lain. Dan yang kedelapan, nebih piawon, ngadohi wong ala, kejem lan beli laheni, yang berarti menjauhi orang jahat. 8 ajaran Jawa sendiri disampaikan oleh leluhur sebagai pegangan hidup akan perilaku dan budi pekerti Jawa, bukan sebagai ayat-ayat yang merupakan perintah Tuhan, melainkan upaya manusia untuk membebaskan diri dari penderitaan melalui kualitas hidup dan perilaku budi pekerti yang dihasilkan melalui proses maneges para leluhur Jawa, sehingga tidak ada hukuman dari Tuhan apabila seseorang melanggarnya. Yang ada hanyalah penderitaan diri sendiri akibat perbuatan dari melanggar 8 ajaran Jawa tersebut. Dalam konsep kepercayaan Maneges, perbuatan baik itu akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan bagi diri sendiri, sedangkan perbuatan buruk akan merugikan serta membuat penderitaan atau kesengsaraan. Sehingga konsep sebab akibat menjadi utama, dan karena setiap manusia ngunduh warning pakerti, yang berarti menuai apa yang dia perbuat, maka tiada seorang pun yang dapat lolos dari buah perbuatannya sendiri. Kemudian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam kepercayaan Maneges, manusia merupakan bagian dari Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak mengutamakan berdoa meminta-minta kepada Tuhan yang lebih agung, karena manusia itu sendiri sebenarnya yang mencipta segala persoalan yang ada pada kehidupannya. Meminta-minta pada Tuhan adalah perwujudan dari kelaparan dan belenggu keinginan belaka, dan di dalamnya mengandung nafsu. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada alam semesta, makhluk hidup lain, maupun diri sendiri. Ritual religiositas. Religiositas adalah cara pandang terhadap agama. Maka, ritual religiositas ini berarti tindakan berbasis keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengikuti aliran kepercayaan tertentu untuk kepentingan agama. Dalam hal ini, ritual religiositas akan dikaitkan dengan kepercayaan Maneges yang pusatnya ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kepercayaan Maneges sendiri, bila saya dapat jelaskan secara singkat, merupakan kepercayaan penghayatan kejawen yang berdasar pada kejelasan dan kejujuran. Nah, keberadaan kepercayaan Maneges ini dipercaya berasal dari Tuhan sendiri atau ajaran murni sebelum adanya agama-agama lain di dunia. Dan dia lebih menegaskan kepercayaan itu kepada kepercayaan perilaku dibandingkan kepercayaan agama. Selain itu, Maneges juga memaknai siklus kehidupan manusia atau waktu sebagai siklus kehidupan manusia. Oleh karena itu, banyak ritual yang dilakukan ini dari kelahiran hingga kematian. Nah, salah satu ritual yang cukup dikenal itu adalah kaneman. Dalam pengertiannya, kaneman ini merupakan upacara sebagai simbol kebahagiaan terhadap alam semesta yang telah memberikan kesuburan tanah. Dan selain itu, ritual ini juga sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan, sebagai penguat penghayatan keyakinan kepada Tuhan juga.
Nah, di sini bentuk penghayatan ritual Kaneman memiliki fungsi sosial juga, karena seperti yang kita ketahui, masyarakat Jawa selalu menghubungkan kehidupan religiusitas pribadi dan fungsi sosial di masyarakat untuk keharmonisan kosmos. Nah, di sini fungsi Kaneman dalam masyarakat itu adalah untuk pemersatu atau pelontar rasa solidaritas bagi penghayatnya, pemersatu bagi penghayatnya, dan juga untuk rasa toleransi dan tenggang rasa. Untuk tata cara pelaksanaan upacara atau ritual Kaneman sendiri, pada pagi harinya mereka akan melakukan dharma suci, yaitu dengan memberikan hasil bumi dan melepaskan makhluk hidup yang dibelenggu atau dikurung atau diikat ke alam bebas. Lalu pada sore harinya mereka akan melakukan tarian hujan dan menangkap petir. Dengan adanya ritual ini, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kepercayaan Maneges berupa 8 ajaran Jawa sebagai hukum alam dan hukum sebab akibat diharapkan mampu membuat dunia lebih damai dan segala makhluk di dalamnya hidup bahagia. Konsep ketuhanan. Penghayat kejawen Maneges menyebut Tuhan yang Maha Esa, yaitu Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang murben dumadi. Kemudian penghayat kejawen Maneges mempunyai beberapa sifat dari Tuhan, yaitu yang pertama, Gusti iku welas asih, atau dalam artian Tuhan Maha Kasih dan Sayang. Yang kedua, Gusti iku adil, atau Tuhan yang Maha Adil. Yang ketiga ada Gusti iku agung, atau Tuhan Maha Besar. Yang keempat, Gusti iku wicaksono, atau Tuhan Maha Bijaksana. Yang kelima, Gusti iku weweneh, atau Tuhan Maha Murah, Maha Memberi. Kemudian yang keenam, Gusti iku ombo, atau Tuhan Maha Luas atau lapang. Yang ketujuh dan yang terakhir, Gusti iku akeh pangapurane, atau Tuhan Maha Pemaaf.